Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali kisah pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin anak-anak seusia cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah seuntung kita di zaman era serba canggih, serba modern, penuh dengan teknologi, sehingga tidak ada orang yang serba kesulitan, walaupun sebenarnya kesulitan itu bersifat mutlak. Dari hati masing-masing bagaimana menyikapi suasana tersebut. Beda dengan masa cucu Rasulullah, beliau sangat sulit sekali menghadapi kenyataan yang miskin, dan pada masa jahiliyah orang-orang tertentu saja yang kaya yang mampu membeli baju atau pakaian baru. Demikian juga dengan halnya cucu Rasulullah yang kala itu sangat bersedih saat pulang bermain. Mereka mengadu kepada ibunya. Cucunya tersebut adalah bernama Hasan dan Husain. Ibunya adalah Ibunda Siti Fatimah radhiyallahu anhu, atau yang biasa disebut Fatimah radhiyallahu anhu, binti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadap ke uminya, "Ya Umi, anak-anak di luar sana sudah pada dihiasi dengan berbagai pakaian baru, semua serba baru. Hanya kami berdua saja Umi yang tidak. Mengapa Umi tidak membelikan kami baju baru?" Fatimah binti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpikir sejenak. Dalam hati dia menangis, namun tidak menitikan air mata. "Mengapa? Why? Mengapa? What?" Dengan tenang, Ibunda Fatimah binti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab kepada putra-putranya, "Duhai anakku, bersabarlah. Pakaianmu masih ada di tukang jahit." Siang berganti, sore berlalu, dan malam pun tiba. Ketika malam tiba, mereka berdua kembali menagih janjinya. "Duhai Umi, mengapa engkau tidak membelikan kami baju baru? Sementara anak-anak di luar sana sudah dihiasi dengan mantel, dengan celana, dengan gamis." Fatimah radhiyallahu anhu tidak mampu menjawab dengan kata-kata. Wajahnya sembab, ingin rasanya menangis. Ia peluk putra-putrinya, dia tenangkan, hingga akhirnya mereka pun terlelap. Suara takbir bergema bersautan di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Bersaut-sautan mengagungkan nama Sang Pencipta. Sementara kondisi rumah Fatimah radhiyallahu anhu sunyi senyap. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari luar. Fatimah menyapa, "Siapa di luar? Siapa di luar?" Maka terdengarlah sautan, "Saya penjahit, ingin memberikan hadiah kepada putra-putrimu." Kemudian
Dibukalah pintunya. Datanglah seorang lelaki dengan membawa 2 gamis, 2 celana, 2 sorban, 2 pasang sepatu. Dan tukang gamis itu pun, tukang jahit maksud saya, itu pun kembali pulang berlalu. Setelah kepergian tukang jahit tersebut, Fatimah radhiyallahu anha sangat bergembira dan bersyukur karena ternyata ada yang peduli kepada dirinya, kepada putra-putrinya, yang berkenan memberi hadiah. Dia adalah tukang jahit. Hingga akhirnya Hasan dan Husain yang sedang lelap tidur dibangunkan. Diberitahu kabar gembira bahwa mereka mendapatkan hadiah lebaran. Mereka pun segera berhias dengan gamis, dengan celana, dengan mantel, dengan sorban, dan sepasang sepatu masing-masing. Waktu subuh telah tiba. Mereka disambut oleh Rasulullah. Setelah melaksanakan sholat subuh, diciuminya cucu-cucunya, digendongnya dengan penuh haru bahagia. Sembari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anhu, "Duhai Fatimah, tahukah siapa yang telah memberi hadiah kepada engkau?" "Ya, saya melihat dia adalah tukang jahit." Maka Rasulullah menjawab dengan tersenyum, "Dia bukanlah tukang jahit. Dia adalah malaikat Ridwan yang membawakan semua itu dari surga." Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitulah kemuliaan para malaikat yang mengagungkan keluarga Rasulullah dan termasuk kita sebagai umatnya. Ini adalah sebenarnya sebuah hikmah kepada kita. Tidaklah kita harus membeli pakaian yang serba baru, namun bila ada itu akan lebih baik. Namun tidak mampu, janganlah terlalu dipaksakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.